حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi jami'al anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada was sholihin wal ulamil amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin wa masyayina bidin syarikil adim Allah bi bari wa bahriya summa ila ruhi jami'al qubur wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat susun la ruhi abaina wa humatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat susun la ruhi muallifi hadzal kitabi nafa'ana Allah bi ulumihi wa sallam ya anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinuhumul jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim. Wassallallahu syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kalimat subhanallah nisful mizan, separuh timbangan. Ai qaulul abdi, ialah ucapan seorang hamba. Subhanallah, lafaz subhanallah yamla'u sawabuha ihda kafatayil mizan, memenuhi ganjarannya itu kepada salah satu pihak daripada daun timbangan. Timbangan kan ada dua daun ya, timbangan. Jadi dua kafatail mizan, dua daun timbangan. Jadi subhanallah, kalimat subhanallah artinya maha suci Allah. Belum lagi ditambah subhanallahil azim wa bihamdihi, belum. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tidak. Baru subhanallah aja. Baru subhanallah saja sudah yamla'ul mizan, nisfal mizan. Itu adalah separuh daripada dua daun timbangan. Berarti satu pihak, sebelah kanan tentunya, memberatkan andai kata timbangan.
Walhamdulillah, sedangkan lafaz alhamdulillah mala'al mizan, memenuhi dua timbangan itu, dua daun timbangan. Ai sawabuha, ialah pahalanya mengucapkan alhamdulillah, yamla'ul kafataini, memenuhi dua daun timbangan. Alhamdulillah, jadi lebih banyak mengucapkan alhamdulillah, lebih banyak daripada subhanallah. Subhanallah sebelah pihak timbangan, tetapi kalau alhamdulillah memenuhi dua belah timbangan. Ya tentunya kalau ditimbang-timbang, ini timbangan amal adalah dua belah pihak sudah dipenuhi, berarti sudah nggak ada tempat lagi untuk dosa. Ya, nggak ada tempat lagi untuk dosa. Udah dipenuhi dengan pahala, udah dipenuhi dengan kebajikan kita, timbangan itu. Wallahu akbar, sedangkan kalimat Allahu akbar, Allah yang maha besar, mil'us samawati wal ard, itu adalah memenuhi langit dan bumi. 7 petela langit dan bumi. Samawat, 7 petela langit. Dengan ucapan Allahu Akbar dapat memenuhi pahala kita, kebajikan kita akan 7 lapis langit dan bumi. Subhanallah. Inilah keuntungan zikir, keuntungan tasbih, keuntungan bertakbir, bertahmid yang kita baca setiap pada sholat. Jadi kayaknya yakin kita bahwasanya orang-orang yang rajin berzikirnya, bertahmidnya, bertakbirnya setiap pada sholat yang enggak remeh, itu adalah jalan untuk menuju ampunan Allah dan menuju surga yang telah disediakan oleh Allah. Sebab apa? Kaya dengan pahala, kaya dengan kebajikan. Padahal sangat mudah yang kita lakukan. Setiap pada sholat jangan kita tinggalkan istighfar, jangan kita tinggalkan itu tasbih, tahmid dan takbir yang 33 kali itu. Bahkan kalau kita ikutin ini di sini anak-anak suka mimpin suka lebih itu kelewatan. Ya. Hanya kelewatan 33. Kalau kelewatan ya mendingan bertambah, ini kadang-kadang kurang. Nah, ngitungnya gimana itu? Ya, kurang dari 33 udah ganti lagi. Nah, mungkin seringan ngitung ininya daripada ucapannya. Ya. Jadi mengucapkan mestinya punya nada dan gaya sendiri. Seperti la ilaha illallah itu kan biasanya juga ada nada sendiri, gaya sendiri. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu berarti 4. Subhanallah, 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 subhanallah. 8. Itu gaya anak-anak tuh. Jadi gampang hitungnya. 4 kali itu 4 kali 8 32 tambah 1. Ya. Nggak pakai ini, nggak pakai ini, nggak apa-apa. Kalau saya tahu itu 4. Subhanallah, subhanallah,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1, 8 itu. Ya, 4 kali itu udah 32 tambah 1. Ya. Ini kehidupan buat akhirat. Pembekalannya semacam itu. Tidak sesulit untuk kita mencari kehidupan dunia. Kadang-kadang sampai melalaikan urusan akhirat. Ya. Pagi-pagi dia sholat subuh berjemaah, bagus. Ya, ikutin tahlil, ikutin tahmid, zikir, ikutin sampai selesai doa. Apalagi di sini ada tambahan. Kita jadikan wirid setiap pada subuh surah Ar-Rahman. Insya Allah sampai subuh besok Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Ya. Akan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Kalau Allah sudah memberikan kasih sayang kepada kita, maka niscaya kita akan ramah, akan sopan, nggak ada takabur, nggak pernah membenci orang, nggak pernah kesel, nggak pernah marah. Itu kalau Allah sudah memberikan rahmat sama kita. Kalau kita masih suka marah, emosi, kesel, dongkol, ya itu tandanya Allah belum memberikan rahmat kepada kita. Apalagi rasa sombong, rasa ria, rasa takabur dan sebagainya. Jadi ibadah kita bukan karena rahmat dari Allah. Banyakan ibadah yang gitu tuh nggak khusyuk. Ya, oleh karena itu kita bersihkan ibadah kita dari rasa yang lain. Ketika kita subhanallah, subhanallah, itu merenungkan hati kita betapa sucinya Allah, betapa kotornya kita. Ya. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, 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 maha suci Allah. Hati kita masuk. Jangan pikiran kita kemana-mana. Nikmat bertasbih itu. Ya, nikmat kalau memang masuk ke hati kita, kontak ke hati kita. Tapi kalau hati kita ngayap kemana-mana, pikir kemana-mana, beban sama kita. Apalagi pikirannya udah ada janji di sana-sana. Wah, udah nggak pengen dah. Subhanallah, subhanallah, udah sepele, nggak ada apa-apanya. Begitu. Sebab apa? Belum masuk kalimat tasbih, kalimat tahmid. Nah, ketika kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, apa artinya? Segala puji milik Allah. Dan tanda syukur kita kepada Allah juga dengan alhamdulillah. Apa tadi pahalanya? Memenuhi dua belah pihak timbangan amal kita dengan kebajikan. Tuh. Ya. Betapa luar biasa. Ada tuh hadis, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang sangat ringan mengucapkannya dengan lidah, tetapi sangat memberatkan timbangan amal kebajikan kita. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan nggak ngucapinnya? Tetapi itu akan memberatkan amal kebajikan kita nanti yaumul qiyamah. Ketika ditimbang amal ibadah kita, maksiat kita di sebelah kiri, ya, ibadah kita, taat kita di sebelah kanan, maka sebelah kanan bertambah. Jangan kasih kesempatan sebelah kiri bertambah. Begitulah amal perbuatan kita. Dari lidah kita
yang melahirkan kalimat subhanallah, subhanallah. Ini suatu rahmat yang luar biasa. Bersyukur kita pada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, 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 ingat segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, sebuah nikmat itu adalah diantaranya nikmat sehat wal afiat. Coba ingat dengan yang lagi sakit, nggak sempat ke masjid, apalagi yang udah mati, udah nggak balik lagi. Alhamdulillah kita dikasih sehat tambah umur. Untuk tambah-tambah amal kebajikan kita di akhirat. Maka saya yakin benar, surga ini bukan untuk sekedar ulama, kiai, dan lain sebagainya, dan orang-orang mulia. Bukan untuk itu aja. Kita juga punya hak surga. Jangan surga kita kasih buat mereka, jangan buat kita harus meraih. Ya, harus meraih. Mereka udah ketahuan dijamin surga, kita yang belum tentu. Yang harus benar-benar berusaha. Mereka yang sudah dijamin pun banyak tanda-tanda mereka dijamin untuk surga. Dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan taatnya, maka mari kita perbanyak, kita penuhi amal ibadah kita walaupun hanya dengan lisan. Banyakin baca subhanallah, subhanallah. Melihat sesuatu yang sangat mengagumkan, subhanallah, masya Allah, ya, alhamdulillah. Ya, banyak zikir, jangan bengong, ya. Ailau kudiro sawabu dzalika jisman, yakni jika diukur, kudiro itu diukur, sawabu dzalika, pahalanya itu apa? Pahala Allahu Akbar. Ya, jisman merupakan benda. Andai kata itu berupa benda gitu, ya. Lamalaahu, niscaya akan memenuhi langit dan bumi penuh. Padahal dengan hanya sekedar ucapan Allahu Akbar. Ya, makanya jangan dibuat mainan Allahu Akbar juga. Apa-apa Allahu Akbar harusnya meresap ke hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dibuat mainan, jangan. Itu bukan mainan itu. Ucapan-ucapan itu. Ya. Apalagi waktu lebaran. Ya, lebaran Idul Adha itu bahkan Idul Akbar. Idul Adha adalah Idul Akbar, Id yang paling besar. Kalau Idul Fitri enggak disebut Idul Akbar. Yang Idul Akbar adalah Idul Adha. Takbirnya pun bukannya 1 hari, bukan setengah hari, tetapi sampai 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, setiap pada sholat dibaca tuh takbir. Dibaca nggak di sini anak-anak? Waktu Idul Adha, ya, setiap pada sholat baca tuh Allahu Akbar sesudah salam, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penuh tuh, penuh pahala kita, sepenuh langit dan bumi. Begitu kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang pandai-pandai zikir, pandai bertahmid, pandai bertahlil. Ya, kita pastikan hidup kita ini kalau mati harus surga. Dengan apa? Usaha kita.
Jangan dianggap ringan usaha-usaha ini. Hidup ini jangan main-main. Hidup ini adalah perjuangan. Walaupun kiri kanan banyak yang menggoda kita, untuk kita marah, untuk kita tetap tentang aman. Ini ujian kita. Ya. Tetap kita kembalinya kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentang urusan dunia, ya. Yang boleh kita marah kepada diri kita kalau melihat orang pada rajin ibadah sedangkan kita malas. Orang pada ngaji kita malas. Orang sholat berjemaah kita malas. Menjerit hati kita mestinya. Orang pada zikir kita malas. Di situ menjerit hati kita mestinya. Ya, sebab apa? Kita sia-siakan waktu yang mestinya kita meraih keberuntungan begitu banyak. Seperti saudara-saudara kita yang pada rajin berbuat ibadah, tapi kita enggak, nangis mestinya kita di situ. Ini kadang-kadang nangis karena motornya hilang. Motor gua hilang, nangis. Motor nggak ada apa-apanya dibanding dengan salat subuh. Salat subuh berjemaah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu kali, bahkan bukan salat subuhnya, sunnahnya. 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Tuh. Makanya bagaimana kita nggak mau rajin? Tapi jangan bangga. Dengan sekali aja udah penuh, ya besok gua nggak ke masjid lagi dah. Udah penuh katanya. Bukan. Ya, bukan berarti udah nggak ada tempat lagi untuk pahala kita. Tetapi untuk kehidupan yang abadi nggak ada batas. Berapa juta kali langit dan bumi yang harus dapat memenuhi kebutuhan kita nanti yang abadi selama-lamanya. Salat kita di Masjid Nabawi 1 kali pahalanya 1000 kali di sini. Di sono dia rajin. Ya. Begitu apalagi di Mekah. Di sana berapa kali? Di Mekah 1 kali sholat di Mekah pahalanya 100.000 kali, bukan 1000, 100.000 kali. Ya, 1 kali sholat. Pulang dari haji nggak sholat, bolo-bolo gimana? Nggak mau sholat. Pahala gue udah banyak, kata dia. Aduh, ya, subhanallah. Jadi kita sebetulnya mas sekalian, itu kalau diukur kebajikan. Tetapi buat orang yang ikhlas beribadah itu sebetulnya itu cuma motivasi aja. Yang dikatakan pahala sekian, ampunan sekian, itu motivasi dari Allah. Sebagai kabar gembira, menggembirakan kita supaya kita tetap zikir, tahmid, tahlil, banyak-banyak, takbir. Tetapi buat orang ikhlas bukan itu yang dicari. Apa yang dicari? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti orang tua kita dulu menuntut ilmu bukan sekedar mencari ilmu, bukan dia bilang. Bukan sekedar mencari pahala, bukan sekedar mencari ampunan Allah, tetapi liridho illahi. Nawaitu an atlubal ilma liridho illahi ta'ala. Saja aku niat menuntut ilmu karena menuntut keridhaan Allah Ta'ala. Itu ajaran dari saya punya orang tua. Ya. Karena untuk menuntut ridha Allah Ta'ala. Ya. Nah itu baru kalimat takbir sudah sepenuh itu. Wa la ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah. Tadi ada enggak ngucapin la ilaha illallah? Ada ya. Laisa dunaha sitrun wala hijabun. Tidak ada pada kalimat la ilaha illallah itu bila kita ucapkan tidak ada halangan, tidak ada penghalang, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jama'a bainahuma
atau jumi'a bainahuma, dihimpunkan antara sitrun dan hijab. Padahal penutup itu sitrun artinya hijab, penutup. Hijab memang hijab, penutup, penghalang. Itu dikuatkan antara penutup dan penghalang litakid, untuk memperkuat keyakinan kita bahwasanya baru satu kali aja kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal la ilaha illallahnya itu khusyuk. Khusyuk. Tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Berarti dia nyembahnya udah cakep deh. Sholatnya udah cakep, ibadahnya sudah cakep, semuanya udah bagus semuanya. Sebab apa? Dengan ucapannya diperbaiki semuanya ibadahnya. Langkahnya dia rawat, dia punya anggota badan untuk diisi dengan bermacam kebajikan. Dari matanya, dari telinganya, dari tangannya, kakinya, manfaatkan untuk taat kepada Allah supaya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyakin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali tuh? Dulu saya bilang satu hari satu malam berapa kali? Ingat nggak? 360 ya. Ucapin tuh la ilaha illallah satu hari satu malam 360 ya. Sebab di dalam tubuh kita ada 360 ruas. Setiap ruas kita isi dengan la ilaha illallah. Insyaallah ruas-ruas kita itu kalau sendi-sendi kita sudah terpenuhi dengan la ilaha illallah, maka niscaya insyaallah bila mana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada hadiratnya nanti kelak, kita bisa mengucapkan enteng, ringan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan perbaiki ibadah kita, tauhid kita. Ya, Allah yang Maha Esa. Ya. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah jangan hanya sekedar ya ucapan, dinikmatin ucapannya aja, tetapi diresapi dengan hati kita. Tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Ya, Allah. Hati kita semakin mengenal kepada Allah. Ya. Ibadahlah kita dengan sebaik-baiknya. Jangan kita rusak dengan amalan-amalan yang lain. Ya. Tuh, la ilaha illallah. Apalagi ditambah lagi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tuh, satu kali ngucap aja udah mengatakan adada ma wasi'ahu ilmullah, seluas ilmu Allah. Bilangan itu berapa bilangan kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kali aja sudah memenuhi langit dan bumi. Apalagi sering kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, jumi'a bainahuma litakid ay bal tas'udu bila mani'in. Naik tuh kalimat la ilaha illallah, begitu kita ucapkan tanpa ada penghalang. Ya, bila mani'in, tanpa ada penghalang. Hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla, sampai mulus datang ke hadirat Allah. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan dalam keadaan mulus langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rajinlah kita. Makanya la ilaha illallah tidak pernah sunyi dari hati kita. Walaupun lidah kita kadang-kadang nggak sempat penuh dengan la ilaha illallah sebab bicara yang lain, zikir yang lain, tetapi la ilaha illallah tetap di hati kita. Nggak pernah bergerak. Dengan zikir khafi. Ya, dengan zikir khafi kita. Aitasilu ilaihi bila'aikin wala hajibin. Aitasilu ilaihi, yaitu sampai kepada Allah. La ilaha illallah kita yang kita ucapkan. Sampai kepada Allah. Tasilu ilaihi, sampai kepada Allah bila'aikin, tanpa ada penghalang. Lancar. Yang penting dibersihkan hati kita dengan ucapan itu. Wala hajibin, dan tidak ada hijab. Wa huwa kinayatun, adalah sebuah kinayah an sur'ati qubuliha, dari karena saking cepatnya diterima oleh Allah kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Wa kasrati sawabuha, wa kasrati sawabiha, dan banyaknya pahala kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Jemaah sekalian, saatnya kita perbanyak zikir, istighfar, bertasbih, bertahmid. Kita isi lidah kita dengan banyakin ucapan itu, hati kita bersihkan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, masya Allah, hanya Allah yang harus kita sembah. Dengan apa menyembahnya Allah? Dengan sholat, dengan taat, dengan ibadah. Bukan hanya taat kepada Dia, tetapi kepada Rasulnya. Untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita pengen dapat kecintaan dan keridhaan dari Allah, bukan hanya kepada Allah aja kita ibadahnya, taatnya, tetapi kepada Rasulnya, supaya lebih cepat tuh kita tuh. Namanya seperti kayak tawasul tuh, semacam itu. Supaya lebih cepat lagi kita diterima cinta kita kepada Allah, maka sebut Rasulnya, sebut Nabinya. Dengan apa? Dengan banyak-banyak sholawat yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat juga kepada Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Rasul, jika Anda memang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, ikutin aku. Ya, ikutin aku. Ini aku ini maksudnya Rasul, bukan saya, bukan nanti saya lagi ya. Nah, ikutin aku. Ini perintah Allah kepada Rasul. Ya, bilangin tuh sama umat manusia, sahabat-sahabat terutama. Kalau pengen mendapatkan kecintaan dari Allah, ikutin aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kepada Anda. Begitu. Jadi untuk mendapatkan cinta kepada Allah, yaitu kita harus cinta kepada kekasih-kekasihnya. Ya. Sama juga kita ingin mendapatkan keridhaan, kecintaan oleh orang tua kita. Maka kita harus cinta dengan keluarganya, keluarga kita. Ya, kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada istri orang tua kita dan sebagainya. Guru-guru orang tua kita. Ya, saudara-saudaranya, semuanya kita cintain supaya kita dicintai oleh orang tua kita. Ya, cinta dengan orang-orang yang dicintainya. Jangan mengaku kita cinta kepada orang tua, kalau ada di antara keluarga orang tua kita yang kita marahin. Apalagi orang tua kita udah kembali kepada Allah, ya. Sudah maut. Jangan ngaku kita cinta kepada Allah kalau masih ada saudara orang tua kita, guru orang tua kita, teman orang tua kita. Apalagi keluarga orang tua kita yang kita marahin. Jangan ngaku cinta kepada Allah, apalagi kepada orang tua. Orang tua murka. Ya. Begitu caranya.
untuk kita mendapat keridhaan, ya. Rahus Sujazi an ibni Umar an ibni Amru bin As, ya. Warwahu, dan telah meriwayatkan aidan juga Ibnu Asakir an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Sanad dia dhaif nih, tetapi populer nih kalimat. Waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halala, barang siapa yang bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertahlil. Makanya jangan sampai anti tahlil nih, ya. Barang siapa yang bertahlil, Rasul perintahkan ini. Ai qala la ilaha illallah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah mi'atan, 100 kali. Dia ucapin 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Wasabbaha, dan dia bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ai qala subhanallah, yaitu mengucapkan subhanallah mi'atan, 100 kali juga. Wa kabbara, dan dia bertakbir, ai qala Allahu akbar, yaitu mengucapkan kalimat Allahu akbar 100 kali juga. Fa innahu khairun min asri riqabin ya'tikuha wa sab'i badanatin yanharuha. Maka ucapannya itu tahlil 100 kali, tasbih 100 kali, takbir 100 kali, itu pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 10 hamba sahaya dan berkurban 7 ekor onta besar. Wah, banyak banget ini. Hamba saya kita bebaskan menjadi orang yang merdeka, yang enggak lagi ada perhambaan. Sebab zaman jahiliyah dulu banyak tuh hamba-hamba. Maka dimerdekakan oleh Islam. Dengan janji pahala yang begitu besar, dengan janji surga, dengan janji ampunan Allah dan sebagainya. Dengan memerdekakan, habis sudah. Enggak ada sekarang hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Udah enggak ada lagi. Ya. Yaitu maksudnya abid, amat. Kalau laki-laki sebut abid, kalau perempuan amat. Mana lagi pahalanya? Wasabi badanatin yan haruha, dan 7 onta besar yang dia kurbankan. 7 onta, ya. Sedangkan onta itu pahalanya lebih besar daripada sapi, daripada kerbau, daripada kambing, apalagi, ya. Cuman di sini nggak ada onta, ya, nggak ada onta. Jadi tergantung di daerahnya. Ya, cukup sapi kita. Dan mudah-mudahan yang pada berkurban kemarin itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan, bukan hanya di dunia tetapi dunia akhirat. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan tahlil 100 kali, bertasbih 100 kali, bertakbir 100 kali, itu lebih baik pahalanya daripada memerdekakan 10 hamba sahaya dan berkurban 7 ekor onta besar. Tuh, belum pernah ada di sini kita. Tapi yang mengucapkan itu cukup pahalanya semacam itu. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semuanya, ya. Allah memberikan ampunan bagi dosa-dosa kita yang banyak kita lalaikan. Kadang-kadang lidah kita lebih banyak menggunjingkan orang lain, lebih banyak berkata-kata yang nggak ada manfaatnya daripada kata-kata semacam ini. Jangan disia-siakan.
Ini adalah bila mana kita dapat taufik dan hidayah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lidah kita untuk banyak-banyak zikir. Untuk tahlil, tahmid, istighfar dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan kesempatan ini besar manfaatnya, dan mudah-mudahan sekalian berjalan terus kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, ya, baik itu melalui ta'lim, melalui salat berjemaah, melalui bersedekah. Ada kalanya orang sedekah subuh, ada kalanya sedekah Jumat, ada kalanya zikir gitu juga. Ada zikir pagi, zikir sore, zikir malam, zikir siang, ya, macam-macam. Atau zikir yang setiap ba'da sholat 5 waktu. Jangan disia-siakan itu. Ikutin terus. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Kalau Allah sudah meridhoi kita semuanya, maka niscaya apapun yang kita inginkan pasti tercapai. Selagi keinginan kita tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kita sehat walafiat, memberikan panjang umur untuk taat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Husnul khotimah. Perbanyak tasbih, perbanyak tahlil, perbanyak takbir dan tahmid. Mudah-mudahan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran. Semoga apa yang kita niatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat pesan tadi Abi, 1 hari 1 malam jangan lupa bertahlil 360. Ingat ya. Nah, ingat, mudah-mudahan ingat terus setiap hari. Ya, banyakin zikir. Jangan ingatnya sekarang doang, besok aja. Gua lupa. Biasakan, ya. Nah, apakah mau dicicil setiap pada sholat atau mau sekaligus? Paling nggak sampai 10 menit itu kelar itu. 5 menit juga dapat tuh, nggak sampai 5 menit, ya. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya hitama wa alal alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala alladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sahilil khillani wa kulli dhi mahabbah
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله والصحب إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Lanjutkan sholat sunat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah. Ayo masih sholli sunatal ya isyraq ya sholli sunatal isyraq. Apa itu isyraq? Terbit matahari. حسبي ربي جل الله